Jangan pakai lidah. Coba kunci lidahnya. Allah. Nggak usah pakai rasa-rasa dulu. Cek doang, cek kolbu. Allah, bisa? Bisa serius? Iya, kita terusin. Pejam matanya, semua. 1, 2, 3, pejam mata. Sebut Allah. Rabbi Allah. Penciptaku, penguasa jiwaku, penggenggam kolbuku hanyalah Allah. Jangan pakai lisan, kunci lidahnya. Baca Allah di dada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Wa nasallallahu ayaj'alana min ibadihi syakirin. Amin ya rabbal alamin. نشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amma ba'du, para masyayikh, para kiai, wabil khusus sahibul mahad, khadimut tulab wa talibat, Kiai Tuan Guru Muhammad Turmuzi, semoga beliau selalu dirahmati Allah SWT. Para Tuan Guru yang tidak mungkin Al-Fakir sebutkan satu persatu, dan tentu juga ada Tuan Guru yang nyamar jadi santri di bawah. Allah Maha Tahu. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat kita semua. Karena Pak Kiainya bernama Muhammad Turmuzi, 2 tahun lalu kami baru pulang, setahun lalu ya, baru pulang dari negeri Uzbek, kampung Imam Turmuzi. Turmuzi itu lafaz pesantren-pesantren di Indonesia. Namun nama aslinya Tirmiz. Tirmiz, Turmuz. Kalau orang Padang jadi Tarmizi Taher. Jadi menteri dulu ya. Karena nama itu tidak dapat ditasrif, tidak ada timbangannya, maka pembacaannya dimaklumi kalau ada perbedaan-perbedaan. Mumpung Khadimul Ma'hadnya bernama Tirmizi atau Turmuzi, kita bertabarruk kepada hadis Imam At-Tirmizi. Mau dengar? Sanadnya kita pendek dari guru saya Abu Ya Sya'rani, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Ihsan Jampes dari Jawa, yang bersambung sanadnya kepada Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Naddara, apa arti naddara? Allah telah akan atau telah selalu, tapi orang Arab biasa mengartikan semoga Allah. Semoga Allah memberikan nadrah. Nadrah berarti nur,
fil wajah. Cahaya di wajah. Wajah itu ada wajah zahir, ada wajah batin. Wajah zahir ini kalau hendak jumpa orang-orang yang kita suka, kita akan permak dia ya. Ibu-ibu suka permak muka ya. Bapak-bapak ini ala kadar aja. Kalau bapak-bapak ini suka permak muka, saya curiga. Jangan-jangan kelaminnya sudah ganda. Bersih, laki-laki itu justru kalau mukanya berminyak itu maco. Gak usah charming, tau charming gak? Gak usah dikasih bedak-bedak Pak. Laki-laki yang pakai bedak gak usah. Anda cukup pakai pembersih muka. Ya, tidak usah pakai bedak. Karena laki-laki itu ketika berminyak mukanya, walaupun kata dokter itu tanda kurang air, tapi berminyak di sini menunjukkan laki-laki itu dia apa adanya. Kalau perempuan itu lain cerita. Kalau nggak pakai bedak malah kita yang gelisah ya. Nadhara, Allah memberi cahaya pada wajah imra'an seseorang. Sami'a maqalati. Sami'a mendengar, belajar. Maqalati, maqalahku, kata-kataku. Kenapa Nabi gunakan sami'a bukan qara'a? Karena para sahabat mengatakan ista'zanna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil kitabah. Kami memohon izin untuk menulis kepada Rasulullah, untuk menyalin, tapi beliau lam ya'zan lana. Ia tidak memberi izin kepada kami. Kenapa? Karena kalau orang mendengar, matanya juga menatap, hatinya ikut. Hatinya juga ikut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menggunakan kata sami'ah. Dan ini juga mukjizat baginda. Jamaah ini lebih suka membaca atau mendengar. Baca buku kitab Sunan Tirmizi atau pengajian hadis Tirmizi. Senang dengar apa baca? Dengar kan? Tuh malas baca. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam sudah tahu umatnya nggak suka baca barangkali ya. Maka beliau gunakan kata sami'ah. Tapi kalau ada perintah turun ke baginda Rasulullah, perintahnya apa? Iqra. Perintah ke Nabi turunnya Iqra, baca. Nah, ini perbedaannya. Kita lanjutkan hadisnya. Naddarallahu ra'an. Semoga Allah memberi cahaya wajah seseorang. Seseorang ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Setara. Sami'a maqalati, mendengar kalamku, mempelajari kalam-kalamku. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa, karena baginda tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tidak dengan emosinya. Hawa itu kullu mailin ila ghairillah. Segala sesuatu kecenderungan kepada selain Allah itu hawa. Apa aja itu? Kata Nabi SAW, ya, man ta'allama ilman liyujariya bihil ulama. Siapa yang belajar ilmu untuk mendebat ulama, au liyumari bias sufaha, untuk mengolok-olok orang bodoh. Orang bodoh ini kan nggak tahu dalil tapi sok pinter. Pokoknya begini, debat amat-amatan pesantren, dikerjain nama nih santri. Itu namanya mengolok-olok. Tapi yang paling parah bukan dua ini. Yang ketiga, liyusrifa bihi wujuhun nas, supaya orang tertarik ngaji kepada dia, supaya orang menjadi murid dia. Nah, ini untuk saya dan para tuan guru ini, para siapapun yang khidmat pada ilmu, ujiannya 3 ini, tapi yang paling berat nomor 3. Yang paling berat mana? Itu yang disebut hawa. Apa kata Nabi? Adkhalahul an-nar. Dalam riwayat Imam Al-Hakim, la yashum raihatal jannah, tidak mencium bau surga, berarti masuk neraka. Jangankan
di akhirat, dari sini dia tidak mampu mencium bau surga. Bapak Ibu yang bukan Allah, hadisnya belum selesai, tapi kita potong di tengah. Bau surga itu sudah tercium di dunia. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, kebetulan ada tuan guru yang pimpinan zikir, pimpinan majelis, ini sudah faham hadis ini, dan mereka sudah menikmati nikmatnya hadis ini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati taman-taman surga, maka petiklah. Taman surga bukan di surga, bukan di akhirat. Taman surga di sini. Insyaallah pesantren ini Kiai menjadi taman surga. Amin. Majelis-majelis para tuan guru semoga jadi taman surga. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berniat yang tiga tadi. Yang tiga tadi sudah lewat. Ini yang disebut di dalam Al-Quran bahwa Nabi itu da'iyan ilallahi bi'idnih. Nabi SAW itu mengajak manusia bukan ke dirinya, tapi kepada Allah. Bukan supaya banyak-banyakan murid, bukan supaya viral di YouTube ataupun TikTok. Itu bid'ah itu Pak ya. Di zaman Rasul nggak ada TikTok. Tapi bid'ahnya tidaklah muharramah ya. Taib. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faballaghaha, lalu dia sampaikan ke murid-muridnya. Jadi pertama mendengar, yang kedua menyampaikan. Di riwayat yang lain Abu Daud disebutkan fawa'aha, dia menghafalkannya, menghayatinya, mengamalkan, lalu dia ajarkan. Kama sami'aha, ada kalimat pentingnya, sebagaimana dia belajar. Ini yang disebut tidak bid'ah. Tidak bid'ah itu ilmu yang diajar tidak ditambah, tidak dikurang. Hanya metodenya yang boleh dirubah. Isinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika membangun mazhab sendiri, itu bukanlah menambah mengurangi, justru supaya tidak ada yang kesusupan dalam ajaran Islam. Maka dikumpulkan hadis-hadis dalam kitab Muridnya menyebut itu mazhab Imam Syafi'i, sedangkan dia mengatakan ini hanyalah hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam itu bukanlah pencipta agama. Imam itu hanya meringkas ajaran Nabi yang sangat luas itu. Dulu ada seorang sahabat datang ke baginda, wahai baginda, inna syara'al Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam kok ribet banyak sekali. Ada ajaran ini, ajaran itu. Ini curhat jamaah. Cuma dulu nggak ada komentar di bawah YouTube karena YouTube-nya belum ada. Pertanyaannya apa, wahai baginda, syariat Islam ini kok kebanyakan? Berarti IQ sahabat ini standar. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amr bin As, ya, Muaz bin Jabal, Abu Darda, ini beda. Beda kualitas. Wadah kolbunya tidak sanggup menanggung ilmu yang banyak. Maka Nabi SAW ya, kemudian mendengarkan dia. Apa kata orang ini? Wahai baginda, ajarkan aku hal yang pendek-pendek saja, yang ringkas-ringkas. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku percaya kepada Allah, iman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Cukup satu aja. Iman di mana? Di status WA, status Facebook. Iman di mana? Di kolbu. Ketika Nabi mengatakan, Qul amantu billah, sering-seringlah kamu baca amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Summa istaqim. Pakai summa menunjukkan proses jarak, bahwa tidak mudah orang untuk istiqomah. Istiqomah itu bukan rutin. Istiqomah itu bukan jadi malaikat. Istiqomah itu bukan berarti tak pernah salah. Istiqomah itu orang berusaha, kalau dia bagus, dia teruskan bagusnya. Kalau dia soleh, dia teruskan solehnya. Kalau dia salah, dia tidak terpuruk dalam kesalahan, dia perbaiki. Jika ketinggalan, dia qadha. Ini sudah punya amalan belum? Belum. Mau punya amalan seperti para aulia?
Kita ini kalau nggak jadi aulia, wali Allah minimal menjadi pengikut wali Allah supaya nanti dikumpulkan di belakang beliau-beliau itu. Karena di depan aulia pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu kali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ke-7. Ya, hadis ini sering saya sampaikan. Hadisnya sahih. Ada juga yang seredaksi dengannya dalam riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? Falakitu Ibrahim. Lalu aku jumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu berkatalah Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Rasulullah, ya Muhammad. Aqri ummataka minni assalam. Bacakan salam dariku ke umatmu. Pernah dengar ceramah ini? Ini kan tadi minta diulangi kan? Pengen diulangi langsung. Sebentar, kalau gitu saya minum kopi dulu. Bismillah. Apa kata baginda Nabi SAW? Aku jumpa Nabi Ibrahim dan dia kirim salam ke umatku. Kata Nabi Ibrahim, Akri ummataka minni assalam. Sampaikan hai Muhammad kepada umatmu salam dariku. Satu-satunya Nabi di langit yang menyampaikan kalimat ini dikisahkan baginda Rasulullah SAW hanya Nabi Ibrahim. Hanya Nabi Ibrahim. Berarti dapat salam Nabi Ibrahim kan nih? Ya, maka baca balik salam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina Ibrahim. Baca sama-sama. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina Ibrahim. Ya, kita balas salamnya. Ya, belum pernah balas salam Nabi Ibrahim ya? Baru sore ini. Ini tidak bid'ah, ini sunnah ya. Hukum menjawab salam apa? Dan ini dalil bahwa orang yang sudah wafat boleh kirim salam kepada yang masih hidup. Karena yang wafat hanya jasadnya, ruhnya tidak wafat. Ini juga dalil, jangankan amalan dari orang yang masih hidup, amalan dari orang meninggal pun sampai kepada orang yang hidup. Apalagi orang yang hidup pasti sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi tidak usah khawatir lagi. Untuk itu kita baca Fatihah dulu ya. Untuk Sayyidina Muhammad SAW, untuk semua para Nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Ala hadinniya ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhasul khusus ila Sayyidina Ibrahim. Abil Anbiya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Orang maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Sayyidina Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, surga itu subur, tapi pohonnya belum ada. Pohonnya masih sedikit. Maka fa'muruhum, suruhlah mereka bercocok tanam dengan cara apa? Perbanyaklah. Ada dua versi riwayat. Satu, riwayat pertama, perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah hafal? Amalkan itu 100 pagi. Ya. Amalkan berapa? Ini amalan Imam Syazili. Amalan siapa? Dan imam-imam ahli hadis. Di riwayat kedua ada tambahan. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, surga itu tanamilah dengan pohon-pohon yang subur, yang besar, dengan cara memperbanyak hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Oke? Amalkan berapa tiap pagi sore? 100. Itu sudah cukup itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala. Boleh dipisah. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100, Allahu akbar 100, la haula wala quwwata illa billah 100. Itu lebih mengena bagi sebagian orang. Kalau saya lebih senang saya pisah. Jadi subhanallah 100 ya, sampai terasa nama Allah ini betul-betul nancap di dalam kalbu. Baru pindah alhamdulillah. Kecuali lagi safar begini. Kalau lagi safar begini, saya lagi tidak bisa fokus, maka ba'da sholat hanya baca 10-10.
Tapi gabung baru subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10. Salat saja diqasar, apalagi zikir. Tapi kalau sudah naik kendaraan, kita zikiran lagi. Ya, begitu sampai tertidur, dan itu nikmat sekali. Orang-orang yang berzikir di dalam dirinya ada teman-teman surga. Kalau taman rapi atau tidak? Taman itu dipelihara atau tidak? Disiram tiap pagi sore atau tidak? Maka siapa yang sedang membangun taman surga di dalam dirinya, di rumahnya, di majelisnya, di pesantrennya, di kampungnya, di negerinya, di negara kita ini, kita jadi negara kita ini taman-taman surga. Insya Allah ini ke depan kita buat zikir-zikir akbar. Saya masih belum buat zikir-zikir akbar. Kenapa? Saya tahu sendiri, saya ini asghar. Tahu asghar nggak? Nasi goreng. Asghar. Anak Garut, apa kalau orang cukur rambut tuh? Asgar. Bukan. Asghar, umur saya secara fisik masih kecil. Tapi tahun ini, umur kami alhamdulillah secara Masehi 40, Hijriah sudah 41. Jadi saya nahan-nahan itu dari kemarin. Ya, insya Allah ke depan kita buat zikir-zikir di mana-mana. Kajian zikir, insya nanti next kalau datang lagi ke sini Pak Kiai, insya Allah kita baca hadis beberapa lalu kita zikiran. Insya zikir yang boleh dizikirkan secara jamaah. Seperti tadi, zikir yang tadi, ya. Maka siapapun yang hadir, silakan amalkan. Ini namanya al-wirdul asas, wirid asas. Tapi ini ijazah umumnya, ada ijazah khususnya. Kalau ijazah khusus, dia pakai syahadat. Coba tulis yang punya catatan, rekam yang punya rekaman. Cara membacanya pertama apa? Perbarui syahadat. Pertama, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya didalamkan, ya Allah, aku benar-benar bersaksi tiada yang berhak disembah, tiada yang betul-betul menciptaku, tiada yang memberi rezekiku, tiada yang menjagaku kecuali Engkau ya Allah. Itu perbaharuan pendalaman makna asyhadu alla ilaha. Makna ini lebih dalam lagi, lebih dalam. Nanti dengan perjalanan waktu kita urai sedikit demi sedikit. Ya. Kenapa? Karena beberapa ilmu tentang syahadat tidak boleh dibuka. Ada yang boleh dibuka, ada yang tidak boleh dibuka. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatnya langsung, panggil saja wahai baginda Rasulullah. Begitu kalau syahadat. Wahai baginda Rasulullah, terimalah persaksianku bahwa engkau adalah Rasul Allah, kekasih Allah, hamba Allah. Terimalah aku menjadi umatmu. Yang Nabi panggil-panggil sebelum wafatnya ummati, ummati. Yang Nabi panggil-panggil waktu beliau naik, umatku, umatku. Yang ketika beliau nanti bangkit di padang mahsyar, beliau yang dipanggil siapa? Ummati. Semua Nabi panggil dirinya nafsi, nafsi, aku. Bagaimana nasibku? Dikasih amanah oleh Allah, tapi aku pernah salah 1-2 kali. Semua Nabi mengkhawatirkan dirinya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang memikirkan bukan dirinya. Yang dipikirkan siapa? Nih orang-orang Lombok ini salah satunya ya. Antum ini dipikirkan oleh Rasulullah. Sampai hari ini Rasulullah selalu dengan nurnya mengatakan ummati, ummati. Namun ada yang menangkap itu, ada yang tidak. Ada yang merasakan itu, ada tidak. Semoga kita merasakan itu. Amin. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan man shalla alayya. Hadis ini masyhur sekali. Hadis ada di Kutubus Sittah. Siapa yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku, raddallahu alayya ruhi. Allah hadirkan rohku. Radda dari kata radda ya ruddu, rududa atau raddan. Allah kembalikan, Allah hadirkan kembali. Jadi siapa yang menolak hadirnya Rasulullah dalam salawat, berarti dia tidak mau menerima fakta hadis ini, atau dia kurang paham hadis ini. Meskipun wajahnya wajah Arab, orangnya orang Arab, kadang-kadang karena pemahaman akidah yang sudah rusak,
pemahaman ahlus sunnahnya kurang tepat, pemahaman tasawufnya tidak sampai, akhirnya menolak bahwa Rasulullah selalu hadir sallallahu alaihi wasallam. Allah kembalikan rohku fa'arudda alaihi salam, lalu aku membalas salamnya. Yang membalas salam roh atau badan? Roh Nabi atau badan Nabi? Maka yang mendengar hanya ruh kita. Jadi jangan kemudian dicari-cari, dibayang-bayangkan, di khayal-khayal, mana nih suara balasan Nabi? Mana. Itu namanya berkhayal. Agama kita rohaninya tidak dibangun dengan berkhayal-khayal. Jika Allah kasih rasa, terima. Jika tidak usah dicari-cari. Cukup amalkan apa yang ada. Qul amantu billah summa istaqim. Percaya saja kepada Allah, lalu istiqamah. Maka istiqamah itulah induk semua rasa, induk semua zauq yang dikaji-kaji oleh ahli tasawuf. Zauq tertinggi itu istiqamah. Apa itu? Engkau tetap ke jalan Allah, engkau tidak berpaling kepada Allah di saat rasa ataupun itu ada ataupun tidak ada. Khusyuk tidak khusyuk, sholatnya jalan. Zikir, ada mukasyafah, melihat gaib, tidak melihat gaib, tetap zikir. Itu yang disebut istiqamah. Orang yang bersikap stabil, yang tetap utuh rohaninya meskipun kondisinya berubah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Abu Yazid. Belum lama ini, 2 hari 3 hari lalu kami baca kitabnya bersama para mu'alim ribat di rumah. Sampailah di kitab Tabaqat Sufiyah, Abu Yazid Bustami ditanya, apa perbedaan orang yang suka ibadah tapi dia awam, tidak kenal Allah kecuali hanya nama, tidak kenal Allah, tidak kenal surga kecuali hanya pahala, dengan orang yang al-arif al-wasil, orang yang kenal Allah dan dia sampai rasa bertuhannya kepada Allah, yang kita sebut wali. Apa perbedaannya? Mau tahu? Biar cek sore ini kita sudah yang mana. Ya, kita ini sudah yang mana. Jangan sedih kalau masih yang pertama, jangan jumawa bangga kalau kita sudah yang kedua. Ya, anggap saja kita belum apa-apa. Bahkan yang pertama pun belum, apalagi yang kedua. Lalu beliau menjawab, Abu Yazid wafat tahun 261, ya. Beliau ada dalam silsilah tariqah, ada tariqah ishqiyah, ada tariqah zauqiyah, ada tariqah naqsyabandiyah, ada tariqah bustamiyah, macam-macam nama tariqah yang turun dari beliau. Beliau kemudian mengatakan, orang abid, ahli ibadah yang menghambakan rasa, menghambakan pahala, yang beribadah untuk hajat-hajat duniawi, dia beribadah bil hal. Bi di situ ba sababiyah atau ba isti'anah. Ba sababiyah sebab ada hal. Isti'anah karena terbantu oleh satu hal. Karena lagi ada hajat, anak mau sekolah, ya sudah puasa dulu 7 hari. Ada yang begitu? Itu namanya abid. Belum wa'arif, baru ahli ibadah. Tapi ini sudah bagus. Kata orang kalau ada hutang baca surat Waqiah 40 kali, baru 3 kali sudah tidur. Lalu protes, aku ini sudah baca tapi rezekiku gak lancar-lancar. Dia baca Waqiah tapi gak punya usaha. Dia baca Waqiah tapi tidak jaga silaturahim. Syarat-syarat baca Waqiahnya tak jalan. Ya, ini yang membuat orang gak lancar. Maka abid, kata Abu Yazid, beramal disebabkan karena ada kondisi, karena ada hajat-hajat. Ini orang awam. Ada yang lebih tinggi, murid yang salik sering terjebak di bagian kedua, lebih keren, ingin sakti, ingin melihat alam gaib, namanya mukasyafah. Apa istilahnya? Ingin ngintip-ngintip kolbu orang, itu namanya muka lo. Mukasyafah. Mukanya dari kata kasyafa yukasyifu mukasyafah. Orang yang suka ngintip-ngintip alam gaib, isi hati orang, lihat pohon, angker, lihat muka orang, ada jin. Orang-orang begini disebut abid, belum arif.
Masih orang yang beribadah karena asbab satu kondisi. Karena tujuan itu sebenarnya belum tentu kepada Allah. Kebanyakan kita seperti itu. Sholawat supaya rezeki lancar. Itu sebabnya kajian-kajian video-video potongan TikTok. Kalau isinya amalkan nih rezeki mau lancar, itu banyak yang nonton. Ya, salah tidak salah, tapi makammu tidak naik-naik. Dan engkau belum menunaikan hak rububiyah Allah sepenuhnya. Sedangkan Allah telah menunaikan kewajibannya sebagai Tuhan kepadamu. Ngasih nafas, ngasih jasad, ngasih kemampuan, semua ada dikasih. Kita yang tidak mau menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, memujinya setinggi-tingginya tanpa syarat. Kalau anak kecil mau puasa, supaya dia mau puasa, diiming-imingi apa? Apa? Hadiah. Contoh, kasih contoh. Nah, kalau kamu puasa 1 hari aja 1.000 gitu ya, dikit amat. Anak-anak sekarang berani protes. Nah, kalau kamu puasa 1 hari 10.000 gitu ya, oh baru anaknya mau puasa. Kalau sudah gede gini saya ngomong, Pak, kalau Bapak puasa 1 hari, saya kasih hadiah 300.000. Naik dikit lah, masa 30.000. Masa 3.000? Gimana Pak? Mau? Mau? Halo yang mau? Lah mau deh. Ada yang mau nggak? Pak, tadi kan ngomong ke anak. Nah, kalau kamu puasa 30 hari, 1 harinya berapa tadi? 10.000. Oke, saya ngomong ke bapak-bapak, mas-mas, abang-abang ini. Bang, kalau ente puasa 30 hari, aneh kasih duit 3 juta. Mau? Serius? Serius? Mau? Yang nggak mau nggak fokus. Yang nggak mau dikasih hadiah duit kalau puasa. Aduh, selebihnya mau? Atau nggak paham pertanyaan? Aku ulangi pertanyaannya, Bu. Kalau ibu puasa 30 hari dapat hadiah. Di dunia aja, di akhirat enggak. 3 juta. Mau? Yalah. Baru dia fokus ya. Baru fokus. Jadi yang diiming-iming itu anak kecil apa orang besar? Wahai anak kecil bertubuh besar, masih mau diiming-imingi? Udah cukup. Ya, berarti sore ini rohaninya mulai dewasa. Ya. Mulai dewasa. Beneran nih mulai dewasa. Insya Allah amantu billah. Apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi menjawabnya bukan bab zahir. Nabi menjawabnya bab batin. Man sama Ramadana, hadis yang dipakai para ustadz dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para ustadz ini kan sering nyampein hadis ini. Hadis ini riwayat siapa? Harus tahu sumber hadisnya. Siapa tahu hadis palsu, ya. Bukhari, Muslim, beneran. Itu hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahih. Itu yang sahihnya, ada yang nggak sahihnya. Yang nggak sahihnya, contoh nih, tolong para kiai hati-hati. Cuma Imam Ibnu Huzaimah masukkan ini dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Hadis yang tadi dibaca lalu ada tambahannya. Syahr Ramadan, bulan Ramadan itu ya, awaluhu rahmah. Awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya itqu minan nar, dibebaskan dari neraka. Itu hadis ditaruh di kitab Sahih Ibnu Huzaimah, tapi Imam Ibnu Huzaimah tidak menilainya sahih.
Ini kabar buruknya. Ya, jadi para kiai kalau nyampein hadis ini harus menjelaskan faktanya. Ini riwayat Ibnu Huzaimah, tapi dia tidak mensahihkannya. Dia hanya mengatakan in sahhal khabar. Seandainya hadis ini sahih, cukup. Udah nggak dosa tuh dah. Ya. Tapi kalau saya buka lagi, hadisnya bermasalah banyak. Ya. Udah cukup di situ dulu, karena ini hadis populer sekali. Banyak tuan guru nanti tersinggung. Saya ini aslinya ngajarin daftar hadis palsu selama 7 tahun. 7 tahun saya buat kajian daurah dari kampung ke kampung, kota ke kota hanya buat daftar hadis palsu populer dalam dakwah. Dan pesertanya para ustadz. Tapi kebanyakan para ustadz ini susah juga dikasih tahu. Kebanyakan. Ya, kenapa? Ya wadahnya nggak dibuka. Nah itu ya, tapi saya yakin semua yang hadir sore ini sudah membuka wadah kolbunya. Amin. Kita tinggalkan bab itu, kembali ke hadis yang sedang kita bicarakan, taman-taman surga. Surga sudah ada belum hari ini? Sudah. Surga yang dulu Nabi Adam tinggal, kita bakal masuk ke situ atau surga yang lain? Bingung kan? Selama ini cuma digombalin sorga. Nggak pernah diajak berpikir tentang sorga yang sebenarnya. Padahal Qurannya jelas, wabashiril ladzina amanu. Ya, beri kabarlah orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan dia beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Bahwa mereka pasti, ini sudah pasti. Anna lahum itu ada faedahnya, menunjukkan pasti, luzum, pasti mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kayak di Lombok berarti ya. Kayaknya orang Lombok nggak perlu surga lagi. Surga itu bahasa Sanskerta. Ya, tadi orang terdekat saya, teman ngobrol hari-harian, nanya, kok nama-nama tempat di Lombok ini nama-nama lama ya, nama-nama zaman-zaman kerajaan. Saya jawab itu bahasa Kawi dan Sanskerta. Ya, namanya, ini kampungnya apa nih? Oke, ada nama-nama yang unik lah tadi itu ya. Nama-nama zaman Mataram dulu. Masih banyak kita lihat ya. Betul? Surga dari kata swarga itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Sanskerta. Artinya apa? Jadi sorga dalam pengertian orang Sanskerta, orang-orang Hindu, Buddha, itu lain dengan sorga yang kita maksud. Bagi mereka kalau jiwa sudah terbebas dari penyakit-penyakit jiwanya, dari belenggu-belenggu jiwanya, maka dia terbebas, dia moksa. Barulah nanti sampai di swarga. Datang Syekh Hamzah Fansuri di Aceh, datang Syekh Nuruddin Raniri dari India, campur Melayu, datang Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ya. Lombok waktu itu mungkin belum Islam mungkin ya. Sebagian sudah, tapi kebanyakan belum Islam. Jawa juga belum. Sumatera baru bagian-bagian tertentu. Syekh Abdul Rauf dia buat tafsir. Namanya Tarjuman Al-Mustafid. Dia diskusi dengan gurunya orang Arab, dia diskusi dengan gurunya orang-orang kita. Dapatlah satu istilah bahwa jannah. Jannah itu sinonim dari hada'iq. Hadiqah. Apa arti hadiqah? Santri-santri. Hadiqah, kebun, taman, ya. Innalil muttaqina. Gimana ayatnya? Innalil muttaqina hada'iq wa'a naba. Surat An-Naba. Bagi orang muttaqin ada hada'iq, kebun-kebun. Ini baru istilah Arabnya. Yang lain ini sinonimnya. Jadi kata surga yang dimaksud oleh orang Sanskerta itu surga yang mana?
Kalau mengikuti Imam Al-Jili, dulu tuan guru di Lombok suka mengajar kitab Imam Al-Jili. Sekarang saya nggak tahu, semoga muncul lagi. Judulnya Al-Insan Al-Kamil. Tapi diajarkan secara terbatas ke murid-murid. Kitab apa? Al-Insan Kamil, isinya di situ tentang insan kamil, tentang wujud, tentang kerinduan kepada Allah, itu bagaimana memahami Allahnya. Lebih kepada hakikat-hakikat, dan itu kitab berat sekali. Banyak orang salah faham baca kitab ini. Kalau orang awam jangan baca ya. Cukup tuan guru aja yang pusing sendiri kepalanya ya. Buku ini sudah kemudian disari-sarikan, jadilah kitab Durun Napis, jadilah kitab Syekh Arsyad Banjari, jadilah kitab Syekh Nurul Raniri, Hamzah Fansuri, jadilah kitab Syekh Abdul Rauf Singkili. Itu jadi lebih ringan. Semakin ke sini tasawufnya lebih ringan dengan adanya pendiri NW, ya, Tuan Guru Agung ya. Beliau lebih haluskan lagi, bahkan buat thariqah sendiri. Betul? Thariqahnya sendiri. Sebenarnya thariqah itu dia cabang dari Syaziliyah. Cabang dari apa? Syaziliyah, karena gabungan hizib semuanya hizib Syazili kebanyakan. Jadi Imam Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dia berdamailah dengan istilah kata surga mewakili jannah, kata sembahyang mewakili salat. Masih ada ustadz mengharamkan kata sembahyang. Kita mau puasa, benar? Puasa bahasa Arab atau bahasa Sanskerta? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum puasa. Ada nggak ayatnya? Nggak ada kan ayatnya? Ada nggak Tuan Guru? Nggak ada ya? Itu ayat baru turun malam sore ini. Nggak ada, ayat itu nggak ada. Yang ada apa? Kutiba alaikumus siyam. Siyam jamak dari saum. Saum artinya al-imsak, menahan. Kita cek ke bahasa Sanskerta. Ternyata mereka mempunyai istilah yang kemudian dipakai di negeri ini yang sudah beragama Hindu, beragama Buddha, bahkan yang agamanya bukan agama kepercayaan kita sebut. Mereka sudah melakukan menahan diri untuk tidak makan minum. Bahkan ada yang lebih syadid lagi, lebih dahsyat lagi, disebut mutih. Tahu mutih? Nggak makan yang berdaging, makan yang putih-putih aja. Apa tuh? Nasi putih, putih garam, apa lagi? Muka putih nggak? Kelapa muda, apa lagi? Ente yang muda-muda seneng ya. Oke, nyambung? Sudah? Jadi orang di negeri ini dulu sudah kenal kata sembahyang, sudah kenal kata puasa, sudah kenal kata surga. Imam-imam kita masuk, imam-imam lokal. Ini enaknya kalau punya ulama orang lokal. Ngajinya di sini, terus dia sempurnakan di sana, dia balikin lagi disesuaikan dengan bahasa lokal. Syekh Abdul Rauf 20 tahun di Mekah Madinah, jumpa Imam Qurani dan guru dari Qurani namanya Kushashi, jumpa ulama-ulama ratusan lebih. Dia dapat 40 thariqah, tapi masyhur ada dengan thariqah Syatariyah. Thariqah lamanya orang Lombok itu salah satunya Syatari. Syatariyah, Qadiriyah, Khalwatiyah dulu, sekarang sudah mengalami perubahan, tapi tak apa ya. Maka mereka kemudian berdakwah disesuaikan. Ini yang disebut dengan kata Nabi, kata Sayyidina Ali lebih tepat, kallimun nas ala qadri ukulihim. Kalau berdakwah, ngobrol dengan orang, bahasanya jangan ketinggian, bahasanya jangan bahasanya turunin. Kalau ketemu orang awam pakai bahasa awam, kalau ketemu ulama pakai istilah-istilah Arab. Inilah yang membedakan, ya mohon maaf, ini bocoran para tuan guru. Kenapa tasawuf yang kami bawa lebih mudah difahami? Karena semua istilah tasawuf saya terjemahkan. Semua istilah yang rumit-rumit saya terjemahkan semampu kita. Tetap aja berat. Tapi seberat-beratnya kita tanya ke jamaah yang paling awam, paham nggak Bu? Paham. Paham nggak Pak? Paham. Minimal paham ala dia.
Berat, iya berat, tapi asik. Betul? Dari awal saya ngomong sampai sekarang paham kan? Tapi berat kan? Kenapa? Ketawanya kurang. Ya, tapi aku bukan stand up comedy. Aku bukan komika seperti Panji. Ya. Sudah, lanjut. Kenapa Islam di Indonesia berkembang tanpa perang? Tiba-tiba ya Nur Muhammad itu berkembang dari Aceh terus sampai ke ujung Lombok, sampai ke ujung Papua, sampai ke ujung Ambon, sampai Sulawesi, sampai kemudian negeri Dayak, Kalimantan. Sisa sedikit-sedikit saja yang tidak. Karena mereka membahasakan yang rumit menjadi mudah. Bukan kemudian mengatakan itu kita berat, tutup saja. Nggak boleh begitu. Itu kita terlalu tinggi, nggak usah diajarkan. Bukan begitu. Ajarkan tapi sederhanakan bahasanya. Jangan rumit-rumit bahasanya. Maka dibawalah Al-Quran diterjemahkan oleh Tuan Guru Al-Imam Al-Mufassir pertama di negeri ini, namanya Syekh Abdul Rauf Singkili. Terjemahan Mustafid judul kitabnya, diterjemahkan kata Rabb jadi Tuhan. Kata Rabb, ilah jadi itu. Ada yang bilang nggak boleh nyebut Tuhan, itu pimpinan dewa. Dewa ada pimpinannya. Kayak DPR aja ya. Berarti ada dewa korupsi itu. Proyek wahyu turun gitu. Apalagi diterjemahlah bahasa surga yang ada di sini disamakan dengan jannah. Apalagi wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Hati-hatilah terhadap nara. Kata Imam Al-Jili, ajaran Sanskerta itu dulu bahasa ini dibawa oleh Ibrahim. Dalam bahasa mereka disebut Brahmana. Wallahu alam. Tapi sepertinya benar. Cocok logi yang cocok. Yang ngomong Imam siapa? Al-Jili, pengarang kitab Al-Insan Al-Kamil. Saya jumpa seorang ulama besar di Cirebon, sangat zuhud sekali. Badannya juga tidak besar seperti saya, kurus tinggi, tapi ilmunya menjulang ke langit. Ya, Abuya Hussein Muhammad. Beliau hafiz Quran, hafiz banyak kitab. Ketika kami jumpa di Istiqlal, saya nyebut hanya satu kalimat tentang yang ada di kitab itu, dia langsung bisa bacakan satu paragraf. Entah kapan dia baca, tapi dia bisa ingat sedemikian rupa. Ada orang-orang begitu di Indonesia. Alhamdulillah Rabbil. Makanya orang Arab nanti nyantri aja di Indonesia ya, nyantri di Lombok. Jangan orang kita aja yang nyantri di Arab tuh. Makanya setiap pesantren ini semoga nih Pak Kiai, mana Pak Kiai tadi? Semoga Pak Kiai nanti ada satu kelas, kalau sudah kelas SMA, semoga mulai ada kelas full bahasa Arab. Ya, di kelas saja. Di asrama gak usah bikin stres bahasa Arab di asrama itu, kan lucu, apalagi main bola. Waduh, apa itu? Bingung kita kalau bahasa Arab lagi main bola tuh udah pakai sarung, ribet ya. Nggak usah gaya-gayaan pakai bahasa Arab. Saya bahasa Arab hanya di kelas tapi maksimal, ada tanya jawabnya, kita dipaksa guru ngomong ya. Ditanya kita harus jawab pakai bahasa Arab ala kadarnya. Lama-lama terbiasa. 2 jam pagi, 3 jam pagi, 3 jam sore, udah 6 jam berbahasa Arab setiap hari. Dengan ala kadar, nggak sanggup kita terjemahin sedikit bahasa Indonesia. Alhamdulillah sekarang Kiai, saya kalau ngomong bahasa Arab 7 hari 7 malam juga nggak perlu pakai bahasa Indonesia. Tapi entinya tidur duluan, aneh tidur belakangan. Insya Allah. Ngajar nih 7 hari 7 malam, nggak perlu pakai bahasa Indonesia. Dan walhamdulillah Al-Fakir tidak pernah kuliah di Arab. Hanya ngambil sanad ulama Arab. Ngaji di sana beberapa kali, dengerin masyaikh ngomong, ijazahan, begitu aja. Ngambil sanad. Kenapa? Bagi kami ngaji lebih awal dari ngambil sanad. Ngaji dulu ya, kuasai dulu kitab, baru ngambil sanad kemana-mana. Belum apa-apa udah ngambil sanad, ngambil ijazah. Kita nggak bisa ngajar orang dengan ijazah.
Ya seperti orang-orang hari ini udah S1, S2, S3, ngelamar kemana-mana nggak ada yang terima. Ya, maka kau sekolah nggak usah tinggi-tinggi, ilmunya banyak-banyakin. Sekolah tinggi-tinggi stres, ngelamar nggak diterima. Kalau sekolah tinggi, jangan ngelamar, bikin kerjaan sendiri, bikin sekolah sendiri, bikin majelis sendiri, biar disebut gila sama orang. Semoga di sini nanti di kelas keberapa nanti ada kelas khusus bahasa Arab, di kelas aja ya. Gak usah paksa-paksa anak-anak di asrama ngomong bahasa Arab. Ini salah satu metode pesantren yang saya tidak terima. Maksa anak-anak ngomong bahasa Arab di pesantren itu bikin mereka akan bohong setiap hari. Ya, maksimalkan aja di kelas. Ini usulan, ya. Ini usulan Al-Fakir, semoga diterima ya. Kalau seandainya setiap pesantren di Indonesia ada satu kelas bahasa Arab, ya di setiap tingkatan tentunya, saya yakin, hakul yakin orang Yaman sekolah ke sini, orang Arab Saudi sekolah ke sini, orang Mesir sekolah ke sini. Karena ilmu orang-orang kita nggak jauh kok di bawah, ya. Bahkan ada yang di atas, Pak. Ada yang di atas jauh. Syekh Nawawi Al-Bantani ngaji dulu di Indonesia, baru kemudian sampai ke Haramain sudah jadi ulama dia. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sudah alim waktu remajanya, lalu dipoles oleh gurunya Bakri Syato, diajak ke Arab. Begitu mereka. Kok jadi serius ya? Ya sudahlah. Kenapa Islam begitu sukses di negeri ini tanpa perang? Karena ulamanya berbahasa agama diturunkan jadi bahasa awam. Bahasa yang langit-langit itu, istilah yang tinggi-tinggi dijadikan bahasa sederhana. Akhirnya orang-orang Hindu, Buddha, orang-orang yang kemudian kepercayaan tidak merasa perlu ganti agama. Kita puasa, cuma sekarang puasanya lebih ringan. Ya, puasa berarti esa. Ya, taqarrub ila Allah al-wahid, mendekat kepada Allah esa, yang upa itu artinya mendekat. Sembahyang, salat itu kan menyembah Allah, betul? Sang huwa, kul huwallah huwa. Huwa dalam bahasa Sanskerta mereka simbolkan dengan hyang. Kalau orang-orang Yahudi menyebutnya Yahu atau Yahweh, wahai dia. Dalam bahasa Arab ada kul huwallah, dia juga yang disembah sama, namanya yang beragam. Coba kalau orang Lombok sebut duren apa? Oke, masih sama. Sebut rambutan apa? Beda ya? Buluan. Aku juga punya buluan. Berarti sudah beda, barangnya sama. Aku makan rambutan, enggak buluan. Aku rambutan, enggak buluan. Nah, inilah sekarang yang terjadi. Orang itu beribut bahasa agama, tapi lupa isi padahal yang dimakan sama-sama manis. Papaya. Gedang. Oh, ada yang beda nih. Oh, di sini ada banyak lebih dari satu. Tuh, padahal isinya sama. Coba, duit. Kepeng. Oh, sama kayak orang Padang berarti. Baik. Istilah sama ataupun beda, yang penting isinya sama. Ketika diajak orang-orang Hindu, ayo kita sembahyang, nggak disebut ayo sholat. Nanti orang Hindu bingung, apa tuh sholat? Bingung mereka kan? Maka diganti istilah ayo sembahyang. Sembahyangnya nggak ada modal, cukup cuci muka, cuci tangan, kepala diusap, basuh kaki. Nggak perlu bayar bunga, nggak perlu bayar bunga ditaruh. Tapi kalau sampean masih mau taruh, silakan gitu. Dulu bertahap-tahap, lama-lama mereka mikir, kok sholat 5 waktu nggak perlu modal ya? Tapi kalau sesajian harus pakai, lumayan dong modal kasih bunga begitu, lumayan sama buah-buahnya. Sehari minimal ya pagi 20.000, sore 30.000, 50.000 sehari. Ya,
Orang-orang awam dulu mikir, ini sederhana, ini tidak ada maksud untuk mendiskreditkan agama tertentu. Ini guru saya bercerita, ini loh nak, cara guru-gurumu dulu mengislamkan negeri ini. Bahwa menyembah Tuhan gak perlu pakai modal. Cukup baju bersih, gak perlu baju baru. Lalu apa lagi? Cuci mukanya sampai kakinya, disebut berwudu. Dulu berwudu bahasa Arab, bahasa ininya lomboknya apa? Ulu. Oh itu mah ketinggian bahasanya. Orang Padang tuh ngomong ini, ngambil air. Kalau orang Padang nih, kampung saya, orang Minangkabau nyebutnya ngambil. Orang sini mah lebih Arabi berarti ya, Arab maklum. Ulu, udu, lah hampir sama. Ngambil air apa bahasa ininya? Ya, itu dulu di kitab dulu ngambil air. Makanya ada candaan ke sama santri, santrinya minta izin. Lagi ngaji, santrinya minta izin. Pak Kiai, mohon izin. Ngapain? Ngambil air. Kata Kiai, ambilin buat aku juga ya. Padahal maksudnya lagi mau wudu ya. Itu banyulan ala santri yang hanya orang pesantren yang paham. Orang bukan pesantren, la yafham abadan. Jam berapa ini? Maghribnya berapa menit lagi? Oke, kita hajar lagi ya. Lama-lama orang di negeri ini tidak merasa pindah keyakinan. Apa kata guru-guru kita? Sang Hyang itu siapa? Saya ngobrol dengan teman-teman saya yang orang kepercayaan, orang Hindu, Buddha. Ternyata konsep tentang Tuhan yang sebenar Tuhan itu sama. Lam yakun lahu kufuwan. Dia tidak ada bandingannya, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dicapai oleh pikiran. Tuhan yang disebut dalam bahasa orang Islam sama dengan yang orang yang di negeri ini dulu. Waktu negeri ini masuk belum ada Kristen, belum ada Katolik, apalagi ateis. Yang ada Hindu dan Buddha. Mereka diajar, oh sama. Tuhan yang dalam bahasa Arab disebut Huwallah. Mereka sebut Sang Hyang Widya, dan ada istilah-istilah yang berumit lagi. Dimudahkan itu istilahnya. Lebih mudah, nanti lama-lama mereka nyebut dia adalah Allah. Lama-lama terus, bukan sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, sehingga tidak ada perperangan. Orang di negeri ini, nah inilah hasilnya. Ya, alhamdulillahirabbil, maka kita selalu mendoakan para pendahulu supaya mereka ya selalu mengirim madatnya, rohaninya, kirim-kirim salam buat kita seperti Nabi Ibrahim kirim salam buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan ya. Semoga tidak terlalu panjang. Nabi SAW ya mengatakan dalam hadis Imam Muslim ya, Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, gharsun fil jannah. Satu zikir sebagai contoh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil, yang sering dibaca waktu tahlilan dan khataman. Coba ulangi, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Apa kata beliau? Hadis sahih Muslim, gharsun fil jannah, satu tanaman di surga. Satu tanaman tapi itu surga abidin. Surga apa? Surga abidin. Bagaimana dengan surga arifin? Arifin itu seperti apa mereka? Sehingga surganya tidak disebut pohon. Abu Yazid mengatakan, orang yang arifin, perbedaannya dengan abidin, mereka menyembah Allah fil hal. Apapun halnya, apapun asbabnya, tidak ada juga sebabnya, tidak ada masalah, dia tetap menyembah Allah. Lagi susah senang nyembah Allah. Kalau lagi susah nyembah Allah dengan bersabar. Kalau lagi senang nyembah Allah dengan bersyukur. Kalau sedang galau, sedang galau, zikirnya la haula wala quwwata illa billah. Kalau lagi sakit, zikirnya ridha. Lagi masalah ya, sakit badan, sakit hati, zikirnya ridha.
Ya, mau sembuh hatinya. Jangan ridho ke makhluk, ridhoi Allah. Raditu billah, katakan aku ridho kepada, kalau ridho kepada Allah, ridho kepada semua perbuatannya, ridho kepada semua pemberiannya. Ya. Maka beliau mengatakan orang yang arif wasil menyembah Allah bukan karena pahala, bukan karena harap nanti kalau zikir ini rezeki lancar, enggak. Supaya badan sembuh, tidak. Supaya alam gaib tersingkap, bukan. Orang yang arif wasil menyembah Allah dalam semua hal. Bahkan hal itu tidak ada, dia tetap menyembah Allah. Kenapa? Allah mengatakan, aku tidak cipta jin manusia kecuali fitrah mereka cuma satu, menyembah aku sepanjang hidupnya. Narik nafas, buang nafas, harus nyembah Allah. Ya. Maka disebut zikir anfas. Ya, zikir apa? Zikir anfas. Disebut juga salat daim. Wahum ala salawatihim daimun. Ya. Mereka salatnya daim. Atau Nabi mengatakan la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Ada orang tadi nanya, ya Rasulullah, Islam kok berat sekali? Kesimpulannya apa? Di riwayat ini ada jawaban lain. Hai sahabatku, hendaklah lisanmu selalu basah dalam nama Allah. Kalau lisan ini berhenti kalau lagi makan, berhenti zikir. Kalau lagi ngomong dengan orang, berhenti zikir. Lagi tidur, kalau lagi tidur zikir nggak Pak? Ngapain? Ngorok, sama ngiler, betul? Maka zikirnya lisan apa? Lisan kolbu. Yang dimaksud Nabi lisan, coba sebentar tes punya lisan kolbu gak? Lidahnya coba kunci. Sudah? Baca Allah. Bisa? Jangan pakai lidah. Coba kunci lidahnya. Allah. Nggak usah pakai rasa-rasa dulu. Cek doang, cek kolbu. Allah. Bisa? Bisa serius? Yaudah kita terusin. Pejam matanya, semua. 1, 2, 3, pejam mata. Sebut Allah. Rabbi Allah. Penciptaku, penguasa jiwaku, penggenggam kolbuku, hanyalah Allah. Jangan pakai lisan, kunci lidahnya. Baca Allah di dada kita, di tengah dada, sebut Allah. Buka matanya. Bisa pakai kolbu baca? Berarti lisan itu yang dimaksud. Ini yang disebut di Quran, ya, surat Al-A'raf. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah di dalam dirimu. Tidak lagi jahar. Ya, dunal jahri minal qaul, tidak lagi jahar. Walaupun Imam Nawawi mengatakan zikir yang afdal gabungan zahir lisan dengan batin. Betul, supaya dapat pahala zahir, dapat ridho batin. Tapi zikir yang sebenarnya bukan di lisan. Zikir sebenarnya yang di kolbu. Karena Allah menatap kolbu, tidak pernah menatap lisan. Kalau seandainya lisan yang ditatap, maka burung beo duluan masuk Islam dan masuk surga. YouTube zikir Allah 24 jam, ada nggak? Ada. Tapi YouTube tidak ada dalilnya YouTube masuk surga. Kenapa? Dia tidak balik dan berakal. Dia tidak punya ruh. AI tidak punya akal. Tadi saya ngedit tulisan pakai AI, nggak bisa dia. Akhirnya bilang, lu nggak becus. Bisa jawab deh. Maafkan kekurangan aku, katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang makan Allah. Orang yang arif karena dia menyembah Allah tidak bersyarat. Dia abdi Allah tanpa sebab. Dia menyembah Allah, tujuannya tiada lagi kecuali hanya Allah itu sendiri. Maka surganya lebih tinggi dari surga orang awam. Surganya bukan hanya sekedar surga tumbuhan, surga makanan, surga kawin, bukan hanya itu. Surganya sudah naik. Apa kata Nabi? Satarawna rabbakum.
Nanti kalian akan menatap Allah Ta'ala. Kama tarawnal qamar fi lailatul badar, sebagaimana kalian jelas sekali menyaksikan purnama di malam 14. Dalam riwayat kedua, kama tarawna syamsa bila sahabin, sebagaimana engkau memandang matahari tanpa ada penghalang. Penghalang apa? Awan. Perhatikan, berarti memandang Allah nanti ada dua makom. Satu, ada yang memandang dengan sinar yang kuat seperti matahari. Matahari sanggup lihat? Yang lihat matahari matanya buta, rusak minimal. Pasti rusak. Itu sebabnya kalau lagi gerhana jangan tatap matahari, salat gerhana. Kenapa? Allah sedang mengeluarkan nur tajalli jalaliyahnya. Jalal itu keagungan, keesaan, ketegasannya, simbolnya matahari. Menatap matahari tanpa ada awan-awan begini. Kalau lagi ada awan begini, matahari kelihatan bulat. Coba nggak ada awan. Orang menatap matahari, matanya nggak kuat. Matanya bisa kemudian rusak. Tapi ada yang kedua, yang menatap Allah seakan-akan seperti purnama. Purnama simbol dari Jamaliyah. Keindahan tiada tara. Dia menatap, matanya tidak pernah rusak. Semoga sorga yang ini kita dapat nanti. Orang dapat sorga menatap, dia juga diberikan sorga buah-buahan, sorga tumbuhan. Bayangkan, jangankan menatap Allah, derajat orang yang hanya dapat satu pohon dapat di surga, ente sudah hebat. Kata Nabi, hadis Imam Muslim, satu pohon di surga, kamu jalan di bawahnya, itu 100 tahun perjalanan. Mi'ah sana, mi'ah am, 100 tahun perjalanan, masirah mi'ata amin, perjalanan 100 tahun, baru selesai satu pohon. Bayangkan, kalau kita zikir setiap pagi dan sore, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang dimulai dengan syahadat, ya, insya Allah tidak hanya diberi pohon, tapi diperjumpakan dengan yang menumbuhkan pohon. Ya, amin ya rabbal. Terima ijazahnya ya, ajaztukum. Saya ijazahkan semua yang hadir zikir wirid asas. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Atau dengan syahadat lalu baca istighfar 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim 100. Lalu tambahkan la haula wa la quwata illa billah. Ajaztukum jami'an. Qabilna. Ya, Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita salawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari salawat Jibril sama-sama yang kuat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu عليه وسلم, صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك,
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صل وسلم وبارك على سيدنا أحمد صل وسلم وبارك على سيدنا خاتم سيدنا فاتح سيدنا خاتم سيدنا ماهي سيدنا عاقب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ighfir lana dzunubana. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa mata pandangan kami, dosa lisan kami, dosa tangan kaki kami, dosa perut kemaluan kami, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosa hati, dosa perasaan, dosa emosi, dosa iri, dosa dengki, dosa syirik yang khafi, dosa kagum kepada diri sendiri, dosa memandang rendah selain diri. Allahumma ya Allah ampunkan diri kami, bersihkan diri kami yang zahir, bersihkan diri kami yang batin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Jami' ya Jami' ya Jami' li qulubin nas ijba' qulubana ilaik. Ya Allah yang mengumpulkan kalbu semua manusia, ya Allah kumpulkan kami hanya karena Engkau ya Allah, hanya karena Engkau ya Allah. Allahumma ya Rabbal Jannah wan Nar, ya Rabbal Jannah wan Nar, ajirna minan nar. Ya Allah pemilik surga, pemilik neraka, pencipta surga, pencipta neraka. Ya Allah hapuslah nama kami dari daftar ahli neraka, catatlah kami ya Allah menjadi ahli surga. Ya Allah kami tetap meminta surgamu ya Allah, karena di surga nanti dapat berjumpa denganmu. Ya Allah izinkan kami berjumpa baginda kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami berjumpa orang-orang tua kami, pasangan-pasangan terkasih kami, anak-anak keturunan kami, orang-orang yang ikut di majelis kami, saudara kami sesama yang beriman ya Allah. Allahumma ya Allah ampuni semua dosa kami yang berlalu hari ini bahkan nanti yang belum kami lakukan ya Allah. Ya Allah, para guru kami mengatakan wujuduka dzanbun la yuqasu alaih. Ya Allah, Engkau merasa wujud, begitu kata guru kami. Engkau merasa ada, merasa penting, merasa hebat, merasa beramal, itu pun sudah dosa. Maka ya Allah, afnina fi hubbika, afnina fi wujudika. Ya Allah, leburkan kami dalam cinta kepada Engkau, sehingga kami tidak merasakan lagi kamilah yang beribadah, tapi kami digerakkan Engkau untuk menyembah Engkau.
Tidak lagi kami merasa kami yang bersedekah, tapi kami merasa kami tertitipkan rezeki-rezeki dari Engkau. Kami tidak lagi merasa berilmu, tapi kami merasa dititipkan ilmu oleh Engkau yang maha berilmu. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami yang merasa beramal, ampunkan dosa kami yang merasa berilmu, ampunkan dosa kami yang merasa bergelar, ampunkan dosa kami yang merasa penting, ampunkan dosa kami yang merasa dan tapi tidak merasa. Ampunkan dosa kami yang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Ampunkan dosa kami yang kurang adab tapi merasa kurang adab. Ya Allah, hubungkan antara hati kami dalam cinta kepada Engkau, dan jangan pernah lepaskan itu ya Allah. Jangan pernah lepaskan itu ya Allah. Billah tallah la ilaha illa anta, demi Engkau ya Allah tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Muhammadun abduka wa rasuluka wa habibuka, Sayyidina Muhammad kekasih Engkau, Nabi Engkau. Ya Sayyidana ya Rasulullah, ikuti ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Sayyidana Muhammad, ya Habibana Muhammad, ya Sayyidana Ahmad, Ishfa' lana, Ishfa' lana. Beri kami syafaat, beri kami syafaat di dunia agar mengenal Allah, syafaat di dunia agar husnul khatimah, syafaat di alam barzakh mampu menjawab mungkar dan nakir, syafaat di padang mahsyar sehingga mendapat syafaat bantuan Engkau sehingga kami tidak disiksa ya Allah. Ya Allah, izinkan baginda Rasulullah memberi syafaat kepada semua kami yang hadir ini, semua yang mendengarkan kajian ini. Allahumma ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, sebagaimana Engkau wasi'ar rahmah wal maghfirah, rahmat dan ampunanmu sangatlah luas, kasih sayangmu sangatlah luas. Jika Engkau bagikan ke kami semua rahmat syafaat baginda Rasulullah SAW, maka tidak mengurangi kekayaan Engkau ya Allah. Ishfa' lana ya Rasulullah warhamna ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirri sayidina Muhammad sayidina al-amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf kalau tidak dapat salaman ya. Nanti kalau baris aja, nanti saya salamin sesanggupnya. Jangan berebut, mau? Sayang Rasulullah? Ya, kalau sayang Rasulullah bersalam-salaman itu sunnah Rasul. Jadi sedapatnya aja nanti saya ini tangan, oke? Jangan terlalu berlebihan, saya bukan orang suci, bukan wali-wali yang antum bayangkan itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.